Minggu kemarin kita sudah membahas haknya seorang istri yang wajib dijalankan oleh seorang suami. Sekarang adalah haknya seorang suami yang wajib dijalankan oleh seorang istri. Karena haknya suami ini lebih besar daripada haknya seorang istri. Dan keutamaannya, nilai pahalanya juga lebih besar haknya seorang suami yang dijalankan oleh seorang istri. Jadi maaf, kewajiban seorang istri kepada suaminya itu memiliki keutamaan yang sangat besar dibandingkan kewajiban seorang suami kepada istrinya. Begitu juga sebaliknya, kewajiban seorang istri kepada suaminya itu jika tidak dijalankan maka dosanya lebih besar daripada kewajiban seorang suami kepada istrinya. Artinya apa? Seorang istri itu dia lebih mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala daripada seorang suami. Tapi sebaliknya juga seorang istri lebih mudah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala jika dibandingkan seorang suami. Artinya apa? Kewajiban seorang istri itu ternyata lebih tinggi daripada kewajiban seorang suami. Dan keutamaan seorang istri untuk bisa menjalankan kewajibannya terhadap suami itu lebih besar pahalanya daripada kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Ya, kata Nabi Muhammad, sebenarnya perempuan ini lebih mudah masuk surga daripada seorang suami masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maaf Pak, kita ini seorang suami dibandingkan istri kita sebenarnya lebih masuk surga istri kita daripada kita. Ya, tapi sebaliknya juga istri kita itu lebih mudah masuk nerakanya Allah Ta'ala jika dibandingkan kita. Ya, artinya apa? Kalau istri kita bisa menjalankan haknya kepada kita, maka istri kita itu lebih cepat, lebih mudah masuk surga daripada kita. Tapi sebaliknya kalau seorang istri kita tidak bisa menjalankan haknya kepada kita atau kepada suami, maka istri kita lebih cepat masuk neraka daripada kita atau daripada seorang suami. Ya. Bahkan pernah dikisahkan ya, seorang sahabat yang bernama Al-Husain bin Mihsan, beliau ini pernah menceritakan bahwasanya bibinya Al-Husain ini pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menanyakan suatu keperluan. Setelah bertanya tentang suatu keperluan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad bertanya, "Adzantu zaujin anti, wahai fulana, apakah kamu sudah bersuami?" Maka dijawab oleh bibi Al-Husain tersebut, "Iya ya Rasulullah, saya sudah bersuami." Kemudian ditanya oleh Nabi Muhammad, "Kaifa anti lahu?" Bagaimana sikapmu terhadap suamimu, perlakuanmu terhadap suamimu? Maka dijawab oleh perempuan tersebut, "Aku tidak pernah mengurangi haknya seorang suamiku ya Rasulullah, kecuali dalam perkara yang tidak aku mampu untuk aku kerjakan." Jadi kata perempuan tersebut, semuanya aku kerjakan ya Rasulullah, kecuali ada yang tidak mampu maka tidak bisa aku kerjakan. Tapi kalau yang mampu aku kerjakan, semuanya aku jalankan, kata perempuan tersebut. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, "Fanduri aina anti minhu, fa inama huwa jannatuki wa naruki." Kata Nabi Muhammad SAW, "Wahai fulanah, lihatlah keadaanmu dalam pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu itu surgamu atau nerakamu," kata Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Kalau seorang perempuan itu bisa menjalankan haknya kepada suaminya, maka dijamin perempuan tersebut masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad. Tapi sebaliknya seorang perempuan itu kalau tidak bisa menjalankan haknya seorang suami, maka perempuan tersebut akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai dinasihati oleh Nabi Muhammad, hati-hati pergaulanmu dengan suamimu itu surgamu atau nerakamu, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan pernah dikisahkan ya, bahwasanya Mu'ad bin Jabal ketika
dikirim oleh Nabi Muhammad SAW ke negeri Yaman atau Syam, Mu'adz bin Jabal ini melihat orang-orang non muslim di Syam itu suka sujud atau tunduk kepada panglimanya atau pemimpin agama mereka. Kata Mu'adz bin Jabal dalam hatinya, sebenarnya yang berhak untuk diperlakukan seperti ini Nabi Muhammad SAW. Jadi kebiasaannya orang non muslim itu sering sujud kepada jenderalnya, kepada pimpinannya, sering sujud, sering bungkuk, sering sujud kepada pimpinannya atau pemimpin agama mereka. Akhirnya setelah pulang dari Syam, pulang dari Yaman, Mu'adz bin Jabal mengatakan, ya Rasulullah, aku melihat kebiasaan orang-orang non muslim di Syam ini, mereka sering sujud kepada panglimanya dan sering sujud kepada pemuka agama mereka. Dan aku melihat ya Rasulullah, aku memandang bahwasannya engkaulah yang lebih berhak untuk diagungkan. Ya, kalau mereka saja sujud kepada panglimanya, mereka saja sujud kepada pemuka agamanya, maka sebenarnya yang lebih berhak untuk disujudi ini adalah kamu, kata Mu'adz bin Jabal. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, wahai Mu'adz, seandainya aku diperbolehkan oleh Allah untuk menyuruh seseorang untuk sujud, niscaya aku akan memerintahkan seorang perempuan untuk sujud kepada suaminya, kata Nabi Muhammad SAW. Seandainya aku dibolehkan oleh Allah Ta'ala untuk menyuruh seseorang untuk sujud kepada seseorang, maka aku akan memerintahkan seorang perempuan untuk bisa sujud kepada suaminya. Bahkan kata Nabi Muhammad, dan seorang perempuan itu tidak akan dianggap menjalankan haknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dia menjalankan haknya kepada suaminya, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Maaf Pak, perempuan itu sholat 5 waktu, puasa, baca Quran, baca zikir, amal ibadah apapun, haknya kepada Allah dijalankan, tapi kepada suaminya tidak dijalankan, maka kata Nabi Muhammad percuma, tidak dianggap ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saking pentingnya seorang perempuan itu untuk taat kepada suaminya Pak. Ya, makanya seorang istri itu memiliki hak yang lebih tinggi daripada seorang suami. Ya, makanya seorang istri harus lebih taat kepada suaminya. Kenapa? Gampang. Kalau mau masuk surga lebih mudah, kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan pernah dikisahkan Siti Fatimah pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, siapa perempuan pertama kali yang masuk surga selain Ummul Mukminin? Jadi Siti Fatimah bertanya, ya Rasulullah, siapa perempuan yang masuk surga pertama kali selain Ummul Mukminin? Ummul Mukminin ini yang dijamin masuk surga ada 4, yaitu yang pertama Asiyah, istrinya Fir'aun, kemudian Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalam, kemudian Khadijah istri Nabi Muhammad, dan Fatimah anak dari Nabi Muhammad SAW. Ini 4 perempuan yang dijamin sudah masuk surga, namanya Ummul Mukminin. Siti Fatimah tanya, ya Rasulullah, siapa perempuan yang masuk surga pertama kali selain Ummul Mukminin? Maksudnya selain 4 orang ini, yang pertama kali masuk surga dari kalangan perempuan siapa? Ya, Siti Fatimah ingin tahu. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, yang pertama kali masuk surga selain Ummul Mukminin adalah Ummul Muti'ah, seorang perempuan yang tinggal di pinggiran kota Madinah, kata Nabi Muhammad SAW. Ini bahasanya perempuan yang pertama kali masuk surga setelah 4 orang ini masuk surga. Setelah 4 wanita ini masuk surga, maka ini orang kelima, Ummul Muti'ah namanya. Maka Siti Fatimah ini ingin mencari rumahnya, dicari beberapa hari, akhirnya subhanallah ketemu rumahnya Ummul Muti'ah ini. Ya. Siti Fatimah ingin tahu apa amalan Ummul Muti'ah ini, sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad perempuan yang pertama kali masuk surga setelah Ummul Mukminin. Ya, akhirnya ketemu rumahnya, subhanallah, diketok oleh Siti Fatimah. Siti Fatimah minta izin kepada Sayyidina Ali untuk silaturahmi kepada rumah Ummul Muti'ah. Akhirnya diizinkan oleh Sayyidina Ali. Siti Fatimah waktu itu bawa Sayyidina Hasan, masih kecil, masih anak-anak. Ya.
diketok rumahnya. Akhirnya Ummul Muti'ah menjawab dari dalam, siapa di luar? Kata Siti Fatimah, aku Fatimah, anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Ummul Muti'ah nggak langsung dibuka. Ya, kata Ummul Muti'ah, wahai Fatimah, kamu dengan siapa? Aku dengan anakku Al Hasan, dengan anakku Hasan. Kata Ummul Muti'ah, minta maaf wahai Fatimah, aku belum minta izin kepada suamiku untuk memasukkan seorang laki-laki. Kalau kamu datang sendiri, niscaya akan aku bukakan pintunya. Tapi kamu membawa seorang laki-laki, minta maaf, kamu datang besok saja supaya aku hari ini kalau suamiku datang, aku minta izin kepada suamiku, kalau besok kamu akan datang dengan anakmu Al Hasan. Kata Siti Fatimah, anakku masih kecil, belum baligh. Kata Ummul Muti'ah, tetap laki-laki walaupun belum baligh, minta maaf. Kata Ummul Muti'ah. Akhirnya pulang Siti Fatimah ini. Hari kedua datang, datang, ngetok lagi, ditanya oleh Ummul Muti'ah dari dalam, siapa di luar? Aku Fatimah, anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanya lagi Ummul Muti'ah, wahai Fatimah, minta maaf, kamu datang dengan siapa? Aku sekarang datang dengan dua anakku Hasan dan Husain. Kata Ummul Muti'ah, minta maaf, aku tadi cuma minta izin kepada suamiku kalau Al Hasan saja yang datang, tidak minta izin untuk Al Husain untuk masuk ke dalam rumahku. Besok saja kamu datang, kata Ummul Muti'ah ini. Nanti hari ini kalau suamiku datang, aku akan minta izin kepada suamiku kalau kamu datang dengan anakmu Al Hasan dan Al Husain. Kalau kamu tadi datang dengan Al Hasan saja, maka aku buka pintunya. Tapi kalau kamu datang dengan Al Husain, minta maaf, aku belum minta izin kepada suamiku. Akhirnya pulang lagi Pak Siti Fatimah ini. Besoknya datang hari ketiga, dipersilahkan oleh Ummul Muti'ah. Ummul Muti'ah, nggak taunya ketika masuk ke rumahnya Ummul Muti'ah ini perempuan luar biasa, perempuan hebat. Ya. Kata Siti Fatimah, ketika aku datang ke rumahnya Ummul Muti'ah ini memakai pakaian yang bagus, kemudian memakai parfum yang wangi. Rumahnya bagus, bersih, tertata rapi, enak dipandang. Maka ditanya oleh Fatimah, wahai Muti'ah, kenapa engkau berpakaian bersih, berpakaian bagus, memakai parfum dan rumahmu bagus, rapi? Dijawab oleh Ummul Muti'ah, karena suamiku sebentar lagi mau datang wahai Fatimah. Jadi aku berpakaian dengan pakaian yang paling bagus, aku memakai parfum yang paling bagus, dan aku bersihkan rumahku ini supaya suamiku itu enak untuk memandang rumahku, kata Ummul Muti'ah ini. Oh luar biasa, kata Siti Fatimah, hebat ini perempuan. Ya. Akhirnya pulang Siti Fatimah. Besoknya lagi datang hari keempat, datang lagi untuk melihat kehebatan Ummul Muti'ah ini. Gak taunya hari keempat Pak, lebih hebat lagi gak taunya. Ketika Siti Fatimah datang hari keempat, ternyata suaminya sudah datang. Kalau hari ketiga kemarin suaminya belum datang. Ya. Ummul Muti'ah mempersiapkan dirinya dengan yang pakaian yang bagus, rumahnya bersih, pakai parfum. Ketika hari keempat nggak taunya suaminya sudah datang. Ya, ketika datang suaminya, ya oleh Ummul Muti'ah, suaminya dilayani dengan luar biasa. Baru datang waktu itu, belum sempat mandi, disiapkan air oleh Ummul Muti'ah ini. Siti Fatimah melihat, ya kata si Ummul Muti'ah, wahai Fatimah minta maaf, kamu duduk dulu di sini. Saya mau melayani suami saya dulu. Ya sampai Siti Fatimah mendengar kalau Ummul Muti'ah ini membawa suaminya ke kamar mandi untuk dibersihkan badannya. Ya, bukan mandi sendiri suaminya Pak, dibersihkan oleh Ummul Muti'ah. Setelah dibersihkan pakaiannya disiapkan, kemudian diantar ke tempat makan, disiapkan makanannya diambil sendiri oleh Ummul Muti'ah. Setelah disiapkan selesai makan, suaminya Ummul Muti'ah ini mengambil cambuk Pak, mengambil cambuk. Diserahkan kepada suaminya, wahai suamiku, hari ini kalau kamu ingin mencambuk aku silahkan. Mungkin ada pelayananku yang nggak bagus atau makananku nggak enak, silahkan cambuk aku, kata Ummul Mukminin. Jadi Ummul Mukminin ini setiap hari Pak nyiapkan cambuk untuk diberikan kepada suaminya. Jadi kalau dia nggak benar perlakuannya kepada suaminya, suaminya suruh mukul supaya dia tidak disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Siti Fatimah sampai menangis Pak. Siti Fatimah sampai menangis. Ternyata masih ada perempuan yang hebat seperti Ummul Muti'ah ini.
Ya, pelayanannya kepada suaminya luar biasa, sampai-sampai kata Nabi Muhammad, perempuan pertama kali yang masuk surga setelah Ummul Mukminin, kata Nabi Muhammad SAW. Ya karena pelayanannya luar biasa Pak kepada suaminya Pak. Ya tiap hari pakai pakaian bagus, pakai parfum, rumahnya bersih. Suaminya datang langsung diantar ke kamar mandi, dibersihkan, makanannya dilayani. Kalau kita kirim salam sudah pakai daster, ya dasternya lobang-lobang, bau minyak tawon, bau ikan mungkin. Ya. Beda perlakuannya, luar biasa. Sampai dianggap perempuan yang kelima yang masuk surga setelah Ummul Mukminin, kata Nabi Muhammad SAW.